dengan adanya ini, maka pemerintah segera sadar, segera mengambil langkah yang signifikan agar kita bisa lebih baik lagi dan para pejabat yang seperti itu segera sadar lah. Ayo. Karena kadang-kadang juga ada teman yang bilang, mereka bilang, ayolah kita bayar pajak supaya bijak. Saya pertanyaannya, mereka bayar pajak nggak secara bijak? Nah, ya kan? Memakai pajak. Ya kan? Kita bisa bilang seperti itu. Ayo kita jadi orang bijak, bayar pajak. Tapi Orang bijak bayar yang pajak. mengelola pajak, Bijak nggak? bijak tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi di wabarakatuh. channel UI Watch bersama saya Aji dan sekarang Bang Heru. Apa kabar Bang Heru? Bang Heru Alhamdulillah, FHUI ya. tadi, ya. Fakultas Hukum, alumni Fakultas Hukum dan seorang praktisi hukum sampai sekarang. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah, ini kita akan ngobrol seru nih lagi-lagi soal hukum tapi soal kebijakan publik sih sebenarnya. Yaitu soal lagi ramenya soal kekayaan pejabat Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak atau Kemenko ya. Gara-gara unggahan Surya Utomo, Direktur Dirjen Pajak Kemenkeu saat menaiki motor gede atau moge miliknya yang menjadi sorotan publik. Nah sebelumnya ada kasus yang juga memicu akhir terungkap banyak pejabat di Kemenkeu itu kaya-kaya ya gitu ya. Dari penganiayaan yang melibatkan Mario Dandi Satrio yang merupakan anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Nah, ini seru teman-teman. Nah, Rafael sendiri sudah diberhentikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar klub moge motor Blasting Ridder DJP dibubarkan. Nah, sebenarnya nah, kata Sri Mulyani ya, kita ini di berita ya di tempo.co meminta agar klub Blasting Ridder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP. Tulisnya dalam akun Instagram SM Indrawati dikutip Rabu 1 Maret 2023. Jadi teman-teman, emang sekarang masyarakat lagi ngeliatin nih ke Kementerian Keuangan, bahkan ada juga seruan di media sosial adalah stop bayar SPT. Stop bayar SPT itu penghasilan ya, pajak penghasilan. Kalau PPN nggak mungkin karena dia embedded, kita beli pulsa aja kena PPN, ya kan? Kita beli handphone kita kena PPN. Nah, tapi teman-teman kemudian ada lagi nih video yang viral. Nah, kita akan putarkan videonya sekarang. Video itu ini viral videonya ya, bukan dari kita, udah viral sebelumnya. Video itu adalah tentang Sri Mulyani. Wah, justru ketika Sri Mulyani meminta klub moge dibubarkan, nah si orang yang bikin video ini mengungkapkan sesuatu hal penting, hal yang menarik sebenarnya tentang Sri Mulyani. Nah, kita akan bahas soal itu, Bang Heru ya. Ini gimana Bang Heru melihatnya dari sudut pandang apa ya, kebijakan publik, dari sudut pandang manajemen mungkin yang... Ya, baik, makasih Bang Haji. Kalau saya melihat bukan dari sisi yang tinggi-tinggi lah, saya hanya lihat dari sisi awam saja. Masyarakat umum, nah ini Masyarakat penting. umum ya. Jadi kita tahu bahwa masalah ini viral setelah ada medsos. Kita semua tahu ya bahwa sebenarnya sejak puluhan tahun lalu yang namanya pejabat pajak atau mungkin bea cukai dan sebagainya lah yang kita semua tahu itu memang dari dulu sudah beda status sosialnya di masyarakat. Hanya memang karena sekarang ada medsos, lalu semua orang mencuat dan lalu ingat jejak digital lah nggak bisa dihapus. Kenapa? Karena kalau yang dulu mungkin kalau ada orang yang ngomong mungkin akan disikat atau gimana, kemudian media lalu dibungkam dan sebagainya. Bredel, wah zaman Soeharto tuh bredel. Zaman itu dulu di bredel. Kalau sekarang kan nggak bisa. Jadi medsos tuh luar biasa memang. Nah, kita ambil hikmahnya. Artinya apa? Kita ingat dulu waktu di awal-awal tahun 2014-an tuh ada istilah revolusi mental, ya kan?
harusnya ini yang menjadi salah satu fokus yang harusnya bisa menjadi tujuan atau goal ya, bagaimana agar revolusi mental itu benar-benar berhasil. Tapi nyatanya justru ini diungkap oleh medsos yang praktis kita semua sudah tahu. Sehingga kita bisa ambil hikmahnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini, maka pemerintah segera sadar, segera mengambil langkah yang signifikan agar kita bisa lebih baik lagi, dan para pejabat yang seperti itu segera sadar lah. Ayo. Karena kadang-kadang juga ada teman yang bilang, mereka bilang, ayolah kita bayar pajak supaya bijak. Saya pertanyaannya, mereka bayar pajak nggak secara bijak? Nah, ya kan? Memakai pajak. Ya kan? Kita bisa bilang seperti itu. Ayo kita harus jadi orang bijak, bayar pajak. Tapi orang bijak bayar yang pajak. mengelola pajak, Bijak nggak? bijak tidak. Karena masyarakat pasti bayar pajak kan. Ya, ya. Mungkin itu, yang nggak bayar pajak itu yang nego-nego yang bukan masyarakat ya. Ya. Perusahaan mungkin. Dan kita semua tahu sama tahu lah. Tahu sama tahu sebagai praktisi ya. Iya, tahu sama tahu, kita nggak bisa pungkiri lah gitu kan. Sekarang lagi rame nih. Konon di daerah tertentu tuh ada tambang yang luar biasa besar, menghasilkan hasil margin yang puluhan triliun. Pertanyaannya pajaknya berapa triliun tuh, Mas? Nah, itu kita perlu cek juga. Masyarakat perlu tahu dong. Dan dibayarkan nggak tuh? Dibayarkan enggak. Kemudian juga ke Pemda. Pemda kan mereka punya hak juga. Jangan-jangan Pemdanya yang dapat bukan Pemdanya tapi oknumnya. Oknum pejabat di oknumnya lah. oknum di Pemda tersebut Nah, ya. gitu. Bisa aja pejabat, bisa juga staf. Nah, karena kan kemarin kalau kita lihat R itu kan juga bukan pejabat tinggi, eselon 3 kan. Rafael. Iya, Eselon 3 itu berarti masih ada eselon 2, eselon 1 dan di atasnya lagi. Jadi kalau kita bayangkan saja nih, maaf nih bukan seuzon ya. Seorang eselon 3 bisa seperti itu. Jadi Rubicon orang boleh bertanya-tanya apalagi yang eselon 3 nya segitu, apalagi eselon 2 ya, apalagi eselon 1 ya, apalagi di atasnya gitu. Di atasnya kan kita tahu siapa. Jadi ya kita tidak mau menuduh, tapi marilah kita sama-sama. Satu lagi nih, KPK. KPK ini gimana gitu? Mereka sudah bergerak apa belum gitu? Jangan yang rata-rata sepuluhan juta, ratusan juta. Ini bicaranya udah ya mungkin ratusan M ya. Iya. Iya, gimana Bang Adi? Iya, jadi kan konon ya, kalau bisik-bisik orang-orang ya, kalau siapa Rafael itu kan anaknya bawa Rubicon itu kan yang viral itu. Harganya mahal dia? Hah? Mahal. Mahal. Jadi tapi kalau kata isu-isu sih ya, kalau satu perusahaan sih sangguplah Rubicon. Satu perusahaan, maksudnya satu perusahaan itu nggak bayar pajak kemudian dibarter dengan Rubicon seperti itu. Nah, itu perusahaannya siapa punya tuh? Ya kita nggak tahu perusahaan apa, bisa ya, artinya kan akhirnya ada sangkaan-sangkaan seperti itu karena seorang Pak Rafael itu kok bisa sekaya itu gitu, kekayaan. Nah, emang dan satu hal lagi yang terpenting adalah teman-teman, jadi ini harusnya kan zakatnya yang kita tinggiin ya, bukan kekayaannya ya, gitu ya. Gitu. Kalau muslim ya, sorry ya. Betul. Dan saya pikir di agama yang lain juga menganut hal seperti itu ya. Ya, ada dana sosialnya. Mereka juga tinggi juga itu. Dana sosialnya gitu. Nah, jadi kemudiannya ada seruan nih untuk tolak bayar SPT. Nah, ini kita baca beritanya. Beberapa waktu terakhir ramai seruan untuk tidak membayar pajak maupun laporan surat pemberitahuan SPT tahunan dari berbagai pihak. Hal ini efek dari kasus yang menimpa Rafael Alun Trisambodo. Nah, Dirjen Pajak sendiri Pak Suryo Utomo sudah menanggapi ini, berita di CNBC ya, 1 Maret 2023. Pertama, terkait seruan atau bahasa tidak bayar pajak, barangkali kami melihatnya kita harus pisahkan antara kasus dan kewajiban, ungkap Suryo dalam konferensi pers. Ya, memang kalau yang Pak Rafael itu kan kasus ya. Kalau kita sebagai warga negara memang wajib bayar pajak, ya, gitu. Betul. Tapi kan ini kita bicara masalah etis nih, akhirnya kepercayaan. Sekarang oke lah, kita wajib lah bayar, tapi can we trust gitu? Bisa nggak kita percaya? Artinya gitu? wajar kalau orang berpikir seperti itu, karena mereka merasa kecewa kan gitu kan. Jadi ya saya pikir intinya kita ambil hikmahnya lah. Ayolah kita sama-sama
sadar ya bahwa ya mungkin kita nggak tahu lagi kan kita hidup kan nggak selamanya. Iya, berakhir Maret cara lapor SPT tahunan pajak dengan e-filing ya. Jadi ini pas banget ya teman-teman. Jadi Maret Iya, ini Maret akhir ini sebulan lagi nih. terakhir kan oleh SPT. Nah ini jadi tantangan besar untuk Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak terutama ya, karena Direktorat Pajak ya, karena SPT ya tahun ini di bulan ini kalau orang-orang pada nggak bayar SPT gimana tuh Ini ceritanya? saya jadi membayangkan jangan-jangan nanti targetnya nggak dapat nih. Sementara ada target lain yang harus diambil bebas gitu, dilepaskan. Ngeri sekali itu. Ngeri sekali ya. Bang, tapi selama ini bayar pajak ya? Oh iya, iyalah. Iya. Oke teman-teman, jadi harusnya emang seperti itu ya, kita tetap positive thinking terhadap Bu Sri Mulyani ya. Di video yang sebelumnya itu yang viral yang udah kita putarkan kembali itu belum tentu benar juga ya. Tapi ada hikmah yang bisa kita ambil. Iya. Ya bahwa mohon maaf nih, kalau ada asap pasti ada apinya. Oh, Ya kan? harus Jadi, diberesin ya. Harus diberesin. Jadi kalau seperti itu tidak ditanggapi, tidak direspons, ya wajar kalau orang makin oh berarti bener kan gitu. Iya, dan saya belum ada berita ya tanggapan Bu Sri Mulyani soal video itu ya. Iyalah, Video mudah-mudahan dari dengan adanya mantan petugas pajak itu ya. iya mantan karena beliau itu nggak jelas juga tuh seperti apa. Tapi kalau yang pasti Rafael udah jadi mantan kan gitu. Tapi intinya gini, masalah pembiaran ini saya hanya mau mensitir sedikit masalah pembiaran ya, agak bergeser sedikit dari sisi yang lain. Kita kemarin mungkin minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sempat heboh ya dengan adanya peristiwa di mana seorang menteri akhirnya resmi merangkap jabatan sebagai Ketua Induk Organisasi Olahraga Nasional. Di mana itu menjadi pro kontra ya. Di mana yang pro menyatakan bahwa udahlah kita kasih kesempatan. Ini masalahnya bukan masalah kasih kesempatan atau bukan. Tapi yang pertama, kita lihat ada nggak aturan yang dilanggar, gitu kan? Artinya kalau ada yang dilanggar, berarti orang akan melakukan. Kalau gitu kan juga ngelanggar dong, gitu boleh kok. Gitu. Nah ini pembiaran. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Dulu zaman saya kecil, itu kalau kita di jalan lampunya merah, itu kita naik sepeda pun berhenti, iya kan? Padahal nggak ada kewajiban ya. Betul, karena merah itu berhenti. Di sepeda loh. Sepeda nggak harus berhenti. Harus berhenti. Tetapi sekarang bukannya lampu merah berarti bahkan ada yang lawan arus. Jadi artinya apa? Kenapa? Karena orang waktu itu melanggar lampu merah dibiarkan oleh petugasnya, dianggap dibiarkan. Ada pembiaran. Sehingga dianggap nggak ada masalah, boleh. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin perlu juga kita sikapi bersama. Ya, saya mau cerita hal yang lain. Kebetulan, alhamdulillah anak saya dapat beasiswa di luar negeri. Suatu hari, ini masih kejadiannya mungkin 9 tahun lalu, ya, 2013. Anak saya waktu itu pulang dari kuliah, dia naik sepeda, pakai Walkman, melewati lampu perapatan, lampu merah. Malam jam 9 malam. Berhenti. Padahal jalan terus. Padahal nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa, dia jalan terus. Tapi kira-kira 3 menit kemudian dikejar oleh motor polisi, ditilang dia. Bayangkan, jam 9 malam, naik sepeda, lampu sepi, ya, dia merah dan dia tetap nerobos, ditilang. Kenapa? Karena itu pelanggar. Jadi bayangkan, itu di negara lain seperti itu. Jadi kalau kita sekarang seperti ini dibiarkan, mohon maaf nih, sekarang kita motor makin banyak, paling banyak sekarang. Dan ini pembiarannya luar biasa. Tapi ya mohon maaf nih sekali lagi, saya hanya ngajak juga, ayolah kita semua mulai tertib. Itu aja, makasih. Iya, bukan hanya tertib, karena ini membentuk budaya kita, akhirnya aji mumpung istilahnya. Betul. Sebenarnya senior kita itu pernah bicara juga soal ini, mengilustrasikan seperti ini. Jadi ketika ada lampu merah, motor ya, itu langsung wow, nggak ada yang udah malam nih, nggak ada siapa-siapa, udah bablas aja gitu. Kadang-kadang nggak nunggu malam, siang-siang juga kalau sepi dan nggak ada polisi. Pengendara motor kalau lampu merah, kalau pas kosong udah dia jalan aja gitu. Ada juga beberapa sekali pengendara mobil juga melakukan itu. Artinya itu yang dinamakan dengan aji mumpung. Nah, itu terbentuk nanti ketika kita berkuasa menjadi pejabat. Misalnya menjadi pejabat pajak ya, menjadi menteri ya, kira aji mumpung juga tuh gitu. Jadi intinya gini loh, singkatnya gini. Anda diminta untuk taat aturan yang sederhana saja tidak sanggup.
untuk berhenti di lampu merah dia nggak mau, nggak sanggup. Apalagi untuk tidak melanggar aturan yang lebih berat yang nantinya akan ada hasilnya. Gitu. Jadi kan nggak ada keuntungannya gitu. Jadi ya itulah, kita ini hanya berniat untuk mengajak bagaimana agar kita bersikap sebagai warga negara yang baik, dan juga tadi memonitor apa yang terjadi di negeri ini. Kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, sampaikan, mengkritisi. Kita tidak ada niat untuk gue mau jadi pemimpin, enggak. Kita jadi warga negara yang baik, tapi juga memberikan masukan, ya kan? Seperti kalau kata rumah makan Padang nih, kalau masakannya enak, bilang ke teman-teman. Tapi kalau masakannya nggak enak, ya bilanglah pada kokinya. Jadi ini ada hal yang ini. Tapi kalau kami sampaikan ke wakil kami di DPR, pintunya nggak boleh dibuka. Iya, jadi harus demo. Harus demo. Demo juga Akhirnya nggak diterima. Kayak jadi, kemarin 28 itu kan ya begitu aja lewat. 28 Februari ya? Iya. Tapi hujan mungkin karena hujan. Iya, karena hujan kan, jadi anggota dewan nggak mau keluar. Takut basah. Padahal ada jas hujan, dan jas hujannya murah, cuma 10.000 gitu ya. Iya, gitu. Yang pernah dipakai juga oleh Pak Presiden waktu itu di waktu kunjungan bencana. Ya, jadi gitu teman-teman, intinya adalah kita berharap bangsa kita menjadi lebih baik dengan berkaca dari kasus-kasus yang viral-viral sekarang ini ya. Kasus yang viral-viral ini ya bukan berarti kita harus terus-menerus membuli sebenarnya, tapi kita bisa mengambil pelajaran darinya gitu ya. Betul. Bang ya. Dan untuk the next kita upayakan untuk tidak terjadi hal seperti itu lagi gitu. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke topik berikutnya, tapi kita akan stop di sini dulu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.